Halo Mas Adit, apa kabar? Baik, sehat-sehat semua. Bagaimana kabarnya, Mbak? Aku juga Alhamdulillah baik, sehat juga. Mas Adit, hari ini Ratu mau ngobrol-ngobrol sama Mas Adit karena Ya, Mas Adit ini kan arkeolog ya. ya, Jadi betul. seorang arkeolog bawah laut, Ya, bawa air sebetulnya. bawah bawah air, Bawa air, ya. di bawah air. Nah, ini tuh kalau aku cari di Google gitu ya. Kalau aku Ya, cari di Google, arkeolog bawah laut tuh apa sih kerjaannya? Itu adalah orang yang melacak peninggalan-peninggalan manusia di masa lalu. Nah, ya. kenapa Mas Adit ini kepengen jadi seorang arkeolog gitu? Oke, untuk secara umumnya kenapa pengen jadi arkeolog gitu ya? Itu karena memang ketertarikan dari kecil tentang sejarah sebetulnya. Gak hanya sejarah Indonesia, tapi juga sejarah dunia gitu ya. Kita kalau lihat tentang kerajaan Romawi dulu, tentang perang salib dulu, saya sangat sangat tertarik sebetulnya. Awalnya tuh justru malah sejarah Yunani Romawi itu ya awal-awal ya. Lalu melihat Indonesia juga sejarahnya yang sangat luar biasa gitu. Nah, ketertarikan itu mulai muncul lagi setelah SMA sebetulnya. SMA itu saya banyak banyak sekali membaca buku sejarah gitu. Tapi begitu kuliah, kenapa saya pilih arkeologi ini agak agak unik juga gitu prosesnya. Karena kalau saya belajar sejarah dulu saya pikirannya, wah, nggak bisa jalan-jalan gitu ya kan. Sejarah itu kan lebih banyak di perpustakaan atau di ruang baca yang lebih aman. Sedangkan saya suka sekali dengan traveling dan kayaknya mengkombinasikan traveling dengan sejarah ya itu arkeologi dulu sesimpel itu memikirkan. Kayaknya Dan sesimpel itu ya. ya, Ternyata setelah dan dijalani, ternyata lebih kompleks ya, nggak hanya sekedar jalan-jalan lalu cuma foto-foto kayak kayak biasa. Ternyata memang arkeologi itu perkembangannya kan sangat maju ya, jadi menggabungkan antara yang dikatakan social science gitu ya, humaniora, dan juga sebetulnya dengan hard science juga. Jadi dulu mungkin banyak orang yang ngambil arkeologi menghindari seperti kimia, matematika, dan segala macam. Ternyata di arkeologi itu ketemu juga gitu. Jadi memang nggak bisa dihindari ya. Jadi ilmu dasar science gitu. Jadi ya itu awalnya. Jadi karena ketertarikan suka sejarah, suka jalan-jalan, dan akhirnya memilih Universitas Gadjah Mada sebagai tempat saya belajar arkeologi gitu. hmm, oke. Arkeolog itu kan banyak banget ya. Ada Ya, macamnya itu kan banyak banget. Ada betul. zooarkeologis, terus ada arkeolog sejarah juga, Hmm, ada arkeolog urban, ada ya, arkeolog bawah air. ya. Kenapa dari sekian banyak jenis arkeologi, Mas Adit pilih bawah air? Karena kan kalau kalau aku mikirnya itu kayak butuh effort lebih kan, karena harus Ya, betul, harus nyelam gitu-gitu. betul. Ya, memang arkeologi itu kan banyak sekali ya, dan itu yang tadi Mbak Ratu sebutkan tuh spesialisasi sebetulnya. Jadi banyak arkeolog itu memang ada yang mengkaji secara general, tapi ada juga yang mengkaji secara spesifik, bisa dari kajiannya maupun dalam periodisasinya gitu. Misalnya zaman prasejarah, zaman klasik, Hmm. selanjutnya gitu ya sampai sampai kontemporer, bahkan sekarang juga juga banyak arkeolog. Nah, sebetulnya arkeologi bawah air itu masuknya sebetulnya dari arkeologi maritim awalnya. Jadi arkeologi maritim itu mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan air gitu. Nah, lingkungan air itu bisa laut, bisa sungai, bisa danau dan lain sebagainya. Dan saya melihat waktu masa kuliah sebetulnya waktu itu mengambil spesialisasi untuk arkeologi bawah air dan arkeologi maritim itu karena melihat potensi Indonesia yang luar biasa sebetulnya. Hmm. Jadi Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia dengan 70% wilayahnya itu sebetulnya air. Dan interaksi manusia Indonesia dengan air itu kan hingga sekarang ya nggak bisa lepas gitu karena manusia selalu membutuhkan air dan juga menjadi support life-nya manusia dan Kehidupan ya. ya dan orientasi sejarah Indonesia itu juga terbentuk karena adanya interaksi yang dilalui oleh
apa ya, proses kemaritiman gitu, Mbak. Jadi dan saya melihat juga peluang sebetulnya di situ karena waktu saya kuliah banyak teman-teman saya sudah mengambil spesialisasi yang cukup mainstream gitu ya di arkeologi ya. Belajar candi, belajar bangunan, belajar apa gitu ya. Dan saya kalau melihat, wah kayak saya kalau ke sana bersaing sama teman-teman saya yang mungkin lebih ya yang jauh lebih pintar gitu dari saya. Jadi saya mengambil celah yang sedikit lebih unik gitu, yang sepi sebetulnya dan ya berharap bisa menjadi pionir juga dalam arkeologi Indonesia gitu, membawa pembaruan kajian baru dan juga metodologi baru di arkeologi Indonesia dan akhirnya ya saya pelajari dengan tekun gitu. Walaupun jujur pada saat itu belum belum banyak ya dosen atau tenaga ahli yang cukup ahli dalam dalam arkeologi bawah air gitu. Jadi saya ya banyak belajar sendiri sebetulnya Mbak. Jadi belajar lewat internet waktu itu. Untungnya masa saya sudah ada internet ya, jadi akses internet cukup mudah gitu dan saya dulu pede aja kayak saya baca buku tentang arkeologi bawah air gitu. Ada email profesor ya di situ, saya email dia terus saya tanya-tanya banyak hal. Jadi jadi seperti itulah prosesnya, banyak otodidak sebetulnya Mbak. Dan saya baru kesempatan dapat training justru malah berdekatan pada saat saya mau lulus kuliah gitu S1. Jadi baru saya dapat training gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.